ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, masih di pembahasan penuntut ilmu ketika dalam perdebatan ilmiah. Ya. Di pembahasan ke tiga ya, ya. Izharu ruhil mawaddah, halaman 219. Di antara adab-adab dalam berdiskusi atau munaqasyah ilmiah, bahkan dalam berdebat ilmiah, yang ketiga, izharu ruhil mawaddati wal ukhuwati qabla wa athna'a wa ba'da al-jadal. Menampakkan perasaan cinta dan persaudaraan. Izhar itu berarti menampakkan gitu, menzahirkan, menampakkan perasaan cinta dan persaudaraan. Kapan ditampakkan itu? Qabla, athna, dan ba'da. Sebelum terjadi perdebatan, di tengah-tengah perdebatan, dan di akhir perdebatan. Debat di sini munaqasyah atau al-jadal, baik diskusi atau perdebatan. Makanya seseorang yang atau kelompok atau siapapun yang ingin berkecimpung di dalam jadal itu harus punya manajemen qalbu atau skill terhadap perasaannya. Dan di antara adabnya adalah ini menampakkan perasaan cinta dan persaudaraan, menampakkan. Dan orang yang hanya ingin bermusuhan itu susah untuk menampakkan perasaan cinta dan persaudaraan. Susah. Orang yang disakiti misalnya, kemudian dia merasa bahwasanya rasa sakit ini terlalu dalam misalnya, itu nggak bisa, susah menampakkan perasaan cinta dan persaudaraan ketika terjadi diskusi atau berdebat atau selain itu. Padahal seandainya semua niatannya baik, maka semuanya insyaallah akan baik-baik saja. Dan endingnya itu sepahit apapun tetap terasa baik. Ya, tetapi manusia ketika tidak bisa menahan gejolak emosinya, kemudian enggak merasa bahwa dirinya itu punya kewajiban untuk mencintai saudaranya, apalagi ada hadzun nafs dan dunia, keinginan jiwa dan dunia di situ, maka seringkali tidak mungkin pada dirinya untuk menampakkan harusnya dia mencintai saudaranya, enggak bisa. Kata Allah Ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kita ini mungkin bukan dalam masa perdebatan ilmiah di dunia pendidikan atau keilmuan, melainkan di perdebatan kekeluargaan. Ya,
Kata Allah Azza wa Jalla, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Ketika kalian khawatir shiqaq bainihima, yaitu shiqaq itu shiqaq yaitu apa? Terpecah antara keduanya, suami dan istri. Maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ayat ini bisa ditujukan kepada hakim atau pengadilan untuk mengutus atau menyuruh hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yaitu mengutus seorang yang bijak dari keluarga pria, seorang yang bijak dari keluarga wanita untuk diskusi dan berunding. Ya, atau bahasa mungkin lebih tepatnya sekarang ya, semacam proses mediasi. Ya, mana mediatornya ada sendiri dari pengadilan atau semisal, atau bahkan enggak pakai proses mediasi pengadilan, melainkan di kekeluargaan aja juga itu syar'i, disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, disuruh oleh Allah Taala. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Nah, siapa di antara keluarga dari keluarga mempelai pria yang bijak? Ya, hakam. Hakam menunjukkan kebijaksanaan orang ini. Diutus untuk bertemu dengan seorang hakam dari keluarga perempuan yang bijak, dan ini laki-laki. Karena kalau perempuan nggak bisa bijak, dalam masalah keluarga perempuan nggak bisa bijak, terbawa emosi dan suasana, atau terkenang kenangan, memori dan seterusnya. Maka laki-laki hakam min ahlihi wa hakam min ahliha. Nah, begitu ya. Perwakilan mereka masing-masing mengetahui masalah dan problemnya. Maka kalau itu dalam keluarga bisa seperti itu. Namun yang terwujud sekarang, dari keluarga tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mau, atau memang tidak berkenan untuk adanya dari keluarga. Maka kemudian pakai kuasa hukum, yaitu pengacara. Ya. Maka hakam di sini adalah pengacara yang biasanya akan berunding di pengadilan dengan pengacara lawannya di hadapan hakim. Muskilahnya adalah pengacara adalah pengacara yang nggak perlu kita deskripsikan bagaimana mereka, gitu. Sesuai dengan yang memesan. Ya. Maka kadang-kadang keadilan itu tidak bisa terwujud dengan yang seperti ini kadang. Ya, karena kuasa hukum itu adalah pekerjaan. Pengacara itu pekerjaan, bukan kesadaran untuk berbuat bijak, namun pekerjaan untuk mencari uang, sehingga membela siapa yang bayar, itu. Dan membutuhkan kaki-kaki yang beda, sehingga satu sisi membela fulan, tapi sisi lain sebenarnya nuraninya menyalahkan perbuatannya sendiri. Maka ala kulli hal, ketakwaan itu sangat diperlukan ketika ada diskusi dan perdebatan, baik kekeluargaan atau perdebatan ilmiah, atau perdebatan lingkungan antar RT, antar RW dan seterusnya. Menzahirkan perasaan cinta dan persaudaraan. Kalau dia dalam al-masyakil az-zawjiyah, yaitu permasalahan-permasalahan kerumah tanggaan, kerap kali antar kedua belah pihak itu tidak mau menampakkan perasaan cinta dan persaudaraan. Maka apalah lagi kalau misalnya kasusnya lebih besar daripada masalah keluarga, yaitu masalah syariat Allah Azza wa Jalla, ya, dan seterusnya. Maka hal ini penting untuk ditanamkan. Kalau misalnya kita suatu saat menghadapi diskusi-diskusi yang memang bukan dalam ranah ilmiah, karena mungkin kita bukan bidang di masalah itu, tapi ternyata diskusi ini ranah keluarga, yang itu kadangkala lebih sensitif daripada masalah ranah ilmiah, karena sangkut pautnya ini terhadap keluarga besar, keluarga ini, tetangga dan seterusnya. Maka bagaimana cara kita mencontohkan bahwasanya meskipun kita diskusi dan berdebat, tapi tetap kita itu adalah saudara. Itu sebenarnya kata Allah Ta'ala, in yurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau keduanya menginginkan perbaikan, Allah Ta'ala pasti akan memberikan taufik pada keduanya. Namun kerap kali main menang-menangan.
hanya ingin kemenangan, bukan ingin islah. Makanya betapa banyaknya perdebatan kekeluargaan yang tidak Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik, sehingga boro-boro islah, boro-boro kebaikan yang didapat secara mufakat, melainkan justru yang didapat adalah hal yang lebih buruk daripada sebelum perdebatan. Subhanallah. Taib, kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad kana al-ulama'u min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amra Allah Ta'ala fi qawlihi subhanahu. Sungguh dahulu para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang saleh setelah mereka, apabila mereka berselisih tentang suatu perkara, maka mereka tetap mengikuti aturan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian, jika kalian saling berbeda pendapat tentang sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian bermunaza'ah, berselisih, bertengkar, fi syai'an, akan sesuatu. Dari sini syai' di sini nakirah fi siyaqis syart. Maka dalam hal apapun itu, ya, maka farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini sangat global. Dengan adanya in syartiyah yang menunjukkan syarat, dan kemudian faruddu fi syai'in, syai' temanya sesuatu. Berarti apapun temanya, apapun tema itu, apapun tema perdebatan tersebut, yang mana masih bisa dikaitkan tema itu terhadap agama, atau dari segi adab dan akhlak itu ada pembahasan dalam agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Muskilahnya, di antara muskilah di lingkungan kita adalah ketika ada terjadi perselisihan antar warga, maka kemufakatan itu dibangun di atas perasaan atau di atas ketidakenakan belaka, tapi tidak dikembalikan kepada apa? Kepada kalamullah dan hadis Rasul. Ini suatu kesalahan. Dalam skala RT saja, kalau misalnya Pak RT itu tidak mengadakan hal seperti ini ketika terjadi perselisihan antara nomor sekian dan nomor sekian dari warga, maka sebenarnya di akhirat akan ditanya, kenapa tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah padahal mampu. Itu skala RT. Bagaimana dengan RW yang permasalahan bisa lebih banyak? Bagaimana dengan tingkat lurah, camat, kemudian kabupaten, atau sampai provinsi, bupati, gubernur, kemudian sampai level presiden dan segala kabinetnya. Ya. Banyak sekali keputusan dalam perdebatan itu hasilnya bukan dari kalamullah dan hadis Nabi, melainkan dari pendapat dan perasaan belaka. Kadang-kadang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kadang-kadang menyelisihi, kadang-kadang malah justru bertentangan. Itu akan ditanya semuanya. Maka di sini kita nih punya keluarga masing-masing, ya ikhwah sekalian. Fa in tanaza'tum fi syai', namanya munaza'ah dalam keluarga itu sesuatu yang tidak kita cari, tapi absolutely ada gitu loh. Mesti bakal ada. Niza' perselisihan itu kan enggak mesti antara antum dengan mertua, antum dengan keluarga istri, antum dengan keluarga sendiri, bahkan antum dengan istri sendiri, bahkan antum dengan anak sendiri, bahkan antum dengan orang tua antum sendiri misalnya. Maka itu bisa saya terjadi niza'. Yang mana niza' tersebut bisa aja sama orang tua kandung. Yang mana niza' tersebut memang titiknya itu tidak ada di Al-Quran Sunnah. Itu hanya masalah apa? Masalah hal-hal kecil. Ayah antum minta sama antum beli cilok, ternyata antum malah beliin yang lebih sehat. Wah, kemudian ayah marah misalnya, karena enggak sesuai dengan keinginannya. Maka ya, karena udah tua, kemudian antum durhakain, anak durhaka dan seterusnya. Terjadi niza' antara antum dan ayah. Siapa yang salah? Jelas ini ayah yang salah gitu loh. Antum udah berusaha untuk memperbaiki, jangan cilok bah. Abah itu udah tua, itu cilok itu enggak cocok, apalagi pedes kayak gini kan pantangan bah. Dikasihnya apa?
Apa dimakan ini? Hah? Daya. Kebuli. Apa yang sehat lah pokoknya gitu. Ternyata marah itu Bapak antum. Terjadi niza. Lah kalau kita bilang titik tengkarnya ini tentang cilok yang enggak ada di Al-Qur'an. Walaupun ada masalah maslahat dan madarat, ya antum menang. Tapi masalah adabnya di sini bagaimana, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Mungkin orang tua kita enggak bakal nerima dengan tema cilok ini kemudian kita kaitkan dengan apa? Al-Quran dan hadis. Apaan sih kamu? Udah nggak bener beli cilok, kemudian kamu malah bertameng di bawah dalil, nggak gitu kata. Namun dari segi apa? Dari segi akhlak dalam meniza, antum harus tetap terapkan. Yaitu tidak berlebihan, tidak berdusta dan seterusnya. Itu kan ada dalam Al-Quran dan hadis masalah seperti ini, larangan seperti ini. Maka ternyata perdebatan baik karena ilmiah atau lainnya itu Al-Quran dan hadis itu pun menggelar adab demi adab untuk melakukannya. Sehingga walaupun tema diskusi itu adalah tema yang sangat duniawi atau tema yang tidak mungkin disisipkan dalam Al-Quran atau hadis, tema yang tidak pernah diusung oleh ulama, tapi dari segi adab, akhlak, tingkah laku dan karakter debat itu diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau misalnya ada orang temanya fisika, berdebat masalah fisika, bagian dari fisika berdebat. Kemudian naik pitam salah satunya, menggebrak meja dan seterusnya, maka kita katakan ini sudah ada pelanggaran syariat di sini. Atau sampai ngata-ngatain dengan lafal-lafal binatang, maka di sini sudah ada pelanggaran syariat. Ya, memang temanya itu bukan tema syariat, tetapi tingkah laku di sini udah keluar dari jalur syariat. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Niza, yaitu masalah ini pun kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, demikian lebih baik bagimu dan lebih baik takwilnya, yaitu takwil akibat sesuatu. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah di sini, wa kanu yatanazaruna fil mas'alati munazaratan musyawaratan wa munasahatan. Mereka para salaf, para ulama saling berdiskusi tentang suatu masalah sebagai munazarah, sebagai musyawarah dan sebagai munasahah. Ada munazarah, musyawarah. Munazarah itu berarti saling melihat pandangan satu sama lain. Maksudnya pandangan antum gimana, pandangan begini. Musyawarah itu juga yaitu dalam rangka menimba pemahaman, menimba ilmu, menimba kebaikan. Itu kata Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka untuk bermusyawarah dalam perkara. Itu bedanya munazarah dengan musyawarah. Munazarah itu adalah wadah untuk saling berbagi pandangan. Musyawarah juga semisal itu, yaitu saling berbagi pandangan. Tetapi munazarah itu adalah kita menatap pandangan orang lain. Adapun musyawarah kita mencari faedah dari pandangan orang lain. Baik mencari faedah di sini untuk kita reguk atau mencari faedah ini untuk kita bantah faedahnya atau hujahnya. Taib. Kemudian munasahah itu saling menasihati. Munasahah itu saling menasihati. Makanya dalam diskusi kalau ada niatan yang baik untuk memberikan contoh, memberikan nasihat pada lawan debat, lawan diskusi, itu suatu kebaikan. Ya, suatu kebaikan. Bahkan seseorang ketika dia berdiskusi dan dia tetap tenang, kemudian menampakkan hujah dengan baik, mengatur bahasa dan ritme suara dengan baik, itu akan menjadi contoh sebagai nasihat untuk lawan debatnya agar berbuat baik dalam berbuat ihsan dalam berdebat. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis hafizahullah, wa rubbama ikhtalafa qawluhum fil mas'alati al-ilmiyah wal 'amaliyah ma'a baqa'il ulfati wal 'ismati wa ukhwatid din. Namun boleh jadi pendapat mereka berbeda terkait suatu masalah ilmiah atau amaliyah. Namun demikian tetap terlihat kasih sayang, persatuan dan persaudaraan dalam agama di antara mereka.
dikatakan di sini, lihat ini untuk ahlus sunnah ya, sama ahlus sunnah. Na'am man khalafa al-kitab al-mustabin was sunnah al-mustafidah aw ma ajma'a alayhi salaful ummah khilafan la yu'dharu min fa hadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Memang benar bahwa orang yang menyelisihi kitab yang jelas itu Al-Qur'an, menyelisihi sunnah yang jelas-jelas menjelaskan dan sahih, atau menyelisihi ijma' kaum salaf, maka tidak diterima uzur darinya. Tidak diterima uzur dari maksudnya apa? Itu orang ini susah untuk dimaafkan karena penyelisihannya, ya, karena kebid'ahannya, ya. Maka orang ini diperlakukan layaknya perlakuan yang diterapkan terhadap ahli bid'ah, yaitu bisa diberikan tinjuan kalimat yang lebih dibandingkan kepada sesama ahlus sunnah untuk menutup celah kebid'ahannya. Iya, karena apa? Karena treatment terhadap ahlus sunnah itu beda dibandingkan treatment terhadap ahlul bid'ah. Yang para salaf itu mereka mencontohkan bagaimana treatment terhadap ahlul bid'ah itu ada sisi ghilzah, yaitu kekerasan. Ya, agar ahlul bid'ah itu engeh dengan kesalahannya. Engeh dengan kesalahannya. Maka tidak sama antara bercakap, bermunadharah sesama ahlus sunnah dengan lawannya, yaitu ahlul bid'ah seperti Syiah, Khawarij dan seterusnya, atau ahlul bid'ah yang akut dari kalangan Asy'ariyah misalnya. Maka tidak perlu kita basa-basi sampai memuji seolah-olah kita berada di bawah mereka. Jangan, kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan, kecuali jika memang ada madarat yang dihindari. Ya. Karena kerap kali ahlul bid'ah itu, mereka di antara simah ahlul bid'ah yaitu berdakwah dengan mendahulukan sasaran awatif untuk meraih citra atau pandangan manusia. Bukan kebenaran terlebih dahulu yang diusung, melainkan gimana caranya untuk memainkan perasaan manusia, awatif. Ya, banyak dari mereka itu hanya membahas masalah-masalah yang dicintai oleh manusia, dan gak membahas masalah yang berlawanan dengan tradisi yang dicintai. Padahal itu yang lebih penting kadang-kadang dalam syariat Islam. Maka kerap kali ahlu bid'ah itu memprovokasi orang-orang untuk membenci ahlus sunnah dengan memainkan perasaan masyarakat dan berdasarkan tradisi lokal dan hal-hal yang sebenarnya kalau kita tinjau dari segi syariat, maka itu tidak ada gunanya untuk meraih simpati manusia hanya demi pembelaan terhadap diri kita sendiri. Tapi ala kulli hal di sini ahli bid'ah itu treatment terhadap mereka itu varian, namun pada asalnya adalah tidak kita hormati kebid'ahannya. Ya begitu. Taib. Kemudian yang keempat, dari adab dan kiat dalam masalah perdebatan ilmiah, dhabtun nafsi an-nafsa wa adamul infial, menahan diri dan tidak emosi. Ya, adamul infial, tidak bergejolak emosinya. Kalaupun dia terpancing, itu hanya sedikit saja dan berhenti dari keterpancingan itu. Dikatakan bal in istata'a an yulattifal jidal bi kalimati mawaddatin wa ihtiramin tilatil munadharah falyaf'al. Bahkan jika mampu untuk menghaluskan perdebatan dengan kalimat-kalimat yang mengandung kasih sayang dan penghormatan sepanjang diskusi, maka hendaknya hal itu dilakukan. Seperti apa? Kamunadati sahibih mim bima yaliqu bihi minal alfaz. Seperti menyeru kawannya dengan kata-kata yang pantas, menyeru lawan debatnya dengan kata-kata yang pantas dari lafal-lafal. Walau qurina dzalika bid-du'ai lahu lakana aula. Sekiranya disandingkan dengan doa untuknya, maka itu lebih baik. Doa kebaikan.
Misalnya, wahai akhi Ustadz Fulan rahimakumullah, wahai akhi Ustadz Fulan wafaqakumullah. Itu baik, bagus. Ya. Kalau misalnya memang lawan debat ini seorang ustadz yang dikenal oleh orang-orang, disaksikan oleh murid-muridnya, maka panggil dia ustadz. Maka panggil dia ustadz. Hatta antum enggak setuju dengannya. Bahkan hatta dia ahlul bidah zaman ini. Ketika munaqasyah, maka sebut dia ustadz sesuai dengan titelnya. Sebut dia gelarnya sesuai dengan titelnya, karena itulah dia dihormati oleh orang dengan nama itu. Karena jika dia tidak disebut dengan sebutan seperti itu padahal biasa digelari seperti itu, maka itu akan menambah ghilzah dan menambah kekerasan qalbunya. Tidak bisa kita masuk padanya. Ini bukan berarti kita mudahana kepada seorang ahli bid'ah atau orang yang buruk. Bermudahana yaitu bahasa basi, bertalatuf dan berlemah lembut dan sebagainya. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi kita hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika memang dia dipanggil oleh orang-orang sebagai Gus, kita panggil Gus. Ketika dia adalah Ustadz, kita panggil Ustadz. Ya. Karena gelar tersebut gelar manusiawi yang wajar disematkan pada seseorang. Guru TPA sekolah aja, guru TPA masjid aja, yang ngajar anak kita, yang ilmunya mungkin jauh di bawah kita, uangnya apalagi jauh di bawah kita, nggak ada apa-apa misalnya, itu tetap kita panggil ustadz. Apalagi di hadapan anak kita, ikhwan. Gitu kan? Coba kita kiaskan dengan itu. Ya, dia guru TPA. Dia guru TPA. Ngajar anak kita misalnya. Ngajar anak kita masih TK, ngajar anak kita. Atau guru TK anak antum yang disebut oleh anak kita, dia ustadznya antum, ustadznya anak antum. Apakah ketika antum bagi rapot, kemudian ketemu dengan gurunya anak-anak kita ini, misalnya namanya Paryono misalnya, ya, tapi sekarang jarang ustadz namanya Paryono, jarang. Siapa ya? Ustadz Wahyu misalnya, ya. Maka kita panggil Wahyu di depan anak kita. Kira-kira jatuh nggak muruah dia? Jatuh. Malah yang tadi nggak ada apa-apa, kemudian dia malah jadi keras hatinya. Apalagi kita singkat dari Wahyu jadi Ayu misalnya, ya makin parah aja. Wahyu kok jadi Ayu. Ya, maka kita sesuaikan dengan panggilan orang-orang yang ketika mendengar perdebatan kita atau munaqasyah, enggak kita gitu dengan kita kasari, kita kurangi hormatnya kita kepada dia nggak ada padahal di depan murid-muridnya, maka ini nggak bisa. Dalam syariat nggak kayak gini caranya, ya. Antum ketika Nabi SAW, misal antum sahabat Rasulullah SAW, kemudian ada seorang badui ngomong kepada Muhammad dengan bahasa itu kayak bukan kepada Nabi gitu loh. Itu kan kesel kita kan lihatnya, kayak pengen sabet aja nih orang nih gitu kan, nggak tahu nih siapa nih gitu kan. Maka jangan kita ketika berdiskusi pada seseorang kemudian kita tumbuhkan dendam pada hati murid-muridnya, jangan. Justru itu goal achievement nggak bakal ada, nggak bakal kena. Belum lagi justru makin kesel itu ustadznya ketika misalnya Paryono gitu, ya murid-muridnya dengar. Ya, wah murid-murid kesel kok nggak dipanggil ustadz, padahal itu ustadz kita gitu kan. Seperti itu. Ya, dan itu bukan mudahana. Ya, melainkan di sini untuk mencegah madarat yang lebih buruk, yaitu tertolaknya kebenaran sebelum terbacakannya. Ya, kalau kita bilang Paryono, gini Paryono doang. Bahkan Ustadz Paryono pun nggak mau dipanggil Pak Paryono di perdiskusi. Pak dengan Ustadz itu beda. Apalagi panggil Akhi Paryono. Gitu tok, gitu. Nggak ada. Padahal dia Ust.Paryono.LCMA.com, ya, Magicom, ya. Nah itu udah gelar kayak gitu, itu kan dia punya izzah dan muruah di situ. Maka kalau kita hancurkan muruahnya sebelum kita tampakkan kebenaran, sebelum ditampakkan kebenaran, kita udah diblokir oleh mereka. Gimana terus kita isolul haknya nggak dapat dong? Kita nggak dapat untuk menyampaikan kebenaran dari sini, karena udah terblokir duluan, udah nggak ada lagi, udah nggak didengar, kelas. Lalu apa artinya diskusi kalau kayak gini mah? Ya,
Maka sebut kawan kita atau lawan diskusi kita dengan kata-kata yang pantas. Lebih afdol lagi seandainya disandingkan dengan doa untuknya, itu lebih baik. Kepada Al-Ustaz Parsono, hafizakumullah wa ra'akum. Begini menurut saya Ustaz. Nah gitu. Antum akan lihat beberapa ustaz-ustaz kita ketika diskusi sama orang dari golongan lain yang dia juga ustaz, itu akan menyebut tetap ustaz. Akan menyebut tetap ustaz. Enggak nyebut nama langsung. Bahkan disebut akhi doang atau ente nih gitu kan. Enggak. Enggak ya. Kecuali kalau emang dia bukan ustaz. Sekarang kalau misalnya kita diskusi antar bapak-bapak, kita enggak suka dengan orang yang lawan kita diskusi ini. Terus kita nggak nyebut dia Pak, kita nyebut D. Jadi ente mau ini ya, mau ngelawan ana. Jangan ya D ya, misalnya kayak gitu. Ya. Kira tersinggung nggak dia? Tersinggung. Kok saya didedein? Kan ini kan adalah perendahan dan pelecehan. Ya. Kayak di media sosial. Kalau ada perdebatan, ada orang yang nggak disetujui, bocil atau D, tidur sana, nyusu sana gitu. Jadi langsung dilecehkan keadean, yaitu apa? Dianggap kecil nih orang. Istisghar kepada orang ini. Ini enggak benar kalau dalam diskusi ilmiah, enggak bisa seperti ini kekanak-kanakan malah. Enggak ada keadean kakak di sini. Orang kita enggak lagi nyari adek kok dalam diskusi gitu kan. Kita nyari kebenaran, malah nyari adek, didedein. Gini adek ya. Ya orang itu nggak mau jadi adik antum. Apalagi ternyata dia lebih tua daripada antum. Ngapain jadi adik gitu. Maka ini bukan dalam masalah ngata-ngatain kalau diskusi ini. Maka kata-kata itu harus pantas. Ya. Di antara riwayat yang indah tentang hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibrahim ibnu Aun dari Ibnu Aun rahimahullah, bahwa jika seseorang membuatnya marah maka ia berkata kepadanya barakallahu fik. Jadi ada orang yang membuatnya marah, maka dia langsung bilang barakallahu fik. Paham enggak maksudnya, Pak? Antum lagi jalan, kemudian ada orang ngeprank antum. Ya, ngeprank antum dengan apa ya? Apa tuh yang di lift itu, di lift apa, di eskalator tuh loh. Pakai face, mukanya diubah-ubah jadi muka mesum, muka apa gitu loh, yang tahu enggak sih antum? Antum punya koneksi internet gak sih sebenarnya? Hah? Kayak gini aja nggak tahu, subhanallah. Hah? Antum ke orang kota apa gimana? Apa jangan wifi gratis nih jangan. Jadi kan biasa itu di eskalator mall biasa itu. Eskalator apa namanya sih yang itu tuh? Yang ke bawah ke atas loh. Nah, kalau ini antum tahu, alhamdulillah mas. Itu pas ke bawah gitu kan. Jadi ada satu konten kreator itu dia pakai HP ya. Dikamerin ke arahnya mereka, ke arah dia, dan di belakangnya biasa ada orang yang nggak tahu aslinya kalau lagi di videoin gitu. Dan kemudian ada perubahan wajah dari situ. Ya wajahnya dijelek-jelekin gitu loh. Paham nggak sini? Ini prank kan? Ini prank. Nah kalau antum salafi, jenggotan, wah keren gitu kan? Terus dikasih mukanya muka mesum di foto itu, di gambar itu dikasih mukanya berubah jadi muka mesum gitu misalnya. Padahal tadi wajah itu wibawa banget, ustadz ini gitu kan. Kalau antum Ibnu Aun digituin, barakallahu fik. Paham gak maksudnya? Dibuat kesel, barakallahu fik. Tapi apakah emang harus kayak gitu ikhwan? Inilah makanya, apakah perbuatan salaf itu harus totally kita ikuti semuanya? Itu dikondisikan. Kalau orang kayak gini kita barakallahu fikin, itu dia malah jawab apa? Wafik barakallah. Enggak bisa gitu. Sekarang antum main bola. Ini bukan berarti melentang pendapat salaf ya, bukan. Ini ada konteks yang tepat seperti ini, tapi tidak semua konteks biar enggak salah gitu loh. Antum main bola, temen antum mainnya lasak banget. Lasak, tahu enggak lasak ya? Lasak apa ya? Kasar gitu. Jadi sliding terus, ngelengkat gitu. Udah banyak korban. Sebagian patah tulang, sebagian patah hati ya. Nah kemudian antum mau diselengkat antum kena jegret
jatuh antum. Barakallahu fik. Gak mungkin kan barakallahu fik. Terus yang nyelengkat antum bilang wa fik barakallahu ya akhi. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Jadi tidak semua konteks orang bikin kita marah kemudian kita barakallahu fikin. Ada kalanya wajar kita merasa marah dengannya karena dia kok tidak menunaikan hak dengan baik gitu misalnya. Tapi ya memang namanya main bola ya ada sliding. Ya, ada sliding. Ya wajar sih seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang misalnya membuat marah, misal murid, ya, Anda mau pakai sampel permintaan parfum tapi nggak usah itu tiap pekan anak angkat terus itu masalah. Misal yang lain, ya, misal ada murid di sini, ikhwan lagi belajar, Anda lagi ngajar. Kemudian murid ini misal dia tidur dan tidurnya itu maksimal dia betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya untuk tidur. Sehingga dia tidur pulas, tenggelam dalam tidurnya, mimpi, ngeces, ngorok di majelis dan mengganggu seantero majelis. Bahkan di depan ustadznya loh ya. Misal kesel. Dibangunin enggak? Bangunin lah, ini ganggu. Tolong bangunin. Kalau misalnya tidurnya biasa aja nggak apa-apa, tapi kok ini tidur seperti ini udah ganggu nih. Antum tadi itu chestnya antum itu udah hampir berjatuh-jatuhan ke lantai. Nanti kesini orang mau sholat kebauan, gitu kan? Kemudian ngoroknya antum mengganggu jemaah. Antum pas bangun kayak nggak ada bersalah, bangun gini dibangun sama temennya, kayak gini bangun. Paham nggak maksud ana? Ada beberapa orang dia ketiduran di pelajaran, ya. Tapi ketika dibangunin dia gini. Oh iya. Paham nggak maksudnya? Antum pernah ketemu dengan spesies seperti ini nggak? Anda punya berapa teman seperti ini? Iya, Adam punya teman berapa seperti ini. Nah, ustadznya tuh dengar kayak gini nih, ini ngeselin nih orang nih. Ya, dia tidur, pas dibangunin belaga, tahu kayak ngunduk-ngunduk. Pada ngangguk-ngangguk kayak seolah-olah dia mencermati apa yang telah disampaikan. Ya. Maka kata ustadz dengan kesabarannya, Masya Allah, barakallahu fiik. Gitu. Nah ini maksudnya, ada yang bikin kesel, barakallahu fiik. Sehingga orang ini enggak merasa dipermalukan, enggak merasa gitu. Ya, malah didoakan apa? Barakallahu fiik. Ya. Dan ada konteks lainnya dalam dagang misalnya. Terutama dagang online, antum akan mendapatkan pedagang offline lebih sabar daripada pedagang online. Iya. Pedagang offline lebih sabar. Pedagang online, terutama kalau barang-barang itu lebih mahal atau mewah-mewah, besar-besar apa harganya tinggi-tinggi, itu lebih tidak sabar dan lebih gengsi untuk bersabar. Maka ujian kolbunya itu lebih tinggi. Kalau misalnya ada konsumen yang ngeselin, dia hanya bilang barakallahu fik. Ini seperti ini. Iya. Pedagang online itu lebih cepat tidak sabar dibandingkan pedagang offline. Itu kenyataan sekarang, jemaah. Pedagang yang ada di marketplace itu lebih bisa sabar dibandingkan pedagang yang non marketplace yang hanya japrian. Begitu, ya. Itu menurut survei pribadi sih. Tapi memang itu yang terjadi, ya. Entah kenapa Allah alam. Mungkin karena segala instan itu membuat orang agak sulit bersabar. Sekarang coba, antum naik mobil sama naik motor, siapa yang lebih sabar? Mobil lah. Padahal walaupun yang salah itu motor, seringkali disalahin apa? Mobil. Sekarang naik mobil cuma bisa apa misu-misunya? Tin-tin dah gitu doang. Ya. Nah motor lebih sering gak sabaran. Akhirnya ngebalap, akhirnya kesel, lebih mudah kesel. Mungkin karena kena panas matahari atau gimana nggak tahu, tapi lebih mudah kesel naik motor itu. Kenapa? Karena naik motor itu lebih cepat, lebih mudah, dan seterusnya. Dan sekarang antum lihat generasi Z dan makin kemari, dari segi keteguhan dan kesabaran juga dari segi loyalitas nggak kayak orang-orang kita. Orang kita, apalagi yang generasi yang sebelum kita. Generasi sebagian bapak ini masih jauh lebih sabar, lebih teguh. Anak-anak sekarang, Pak, susah untuk memegang teguh loyalitas, susah. Karena awaridnya banyak.
Karena mudahnya akses ini dan itu. Seseorang ketika dipermudah akses yang dan opsi yang banyak, maka sering apa? Tidak bisa sabar. Nah, sekarang dalam perdebatan boleh jadi sekarang lebih tidak sabar dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu yang mungkin dia menuntut ilmu dengan sebegitu sulitnya. Sekarang dalam debat kita udah bisa mengakses handphone dan mengakses segala info. Sehingga kita mau jawab ke orang ini bisa ada nih jawabannya di sini. Langsung ketik ini jawabannya. Langsung pengen apa? Pengen langsung meng-cut dan seterusnya. Karena apa? Udah cepat punya jawaban. Beda dengan orang yang mempertimbangkan dan memikirkan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut setelah azan insyaallah. Silakan di azan terlebih dahulu. Baik, kemudian dikatakan di poin keempat masih wa a'jaba minhu ma ruya an Yusuf ibni al-Imam Ibn al-Jawzi min dhabt nafsihi fi athna al-munadharah faqad hukiya anhu annahu kana yunadhir wa la yuharrik jarihah. Ini ada juga yang lebih ajaib, diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad, diriwayatkan dari Yusuf bin al-Imam Ibn al-Jawzi tentang penahanan dirinya di tengah diskusi. Ya, dia menahan diri ketika diskusi. Diceritakan tentangnya bahwa suatu saat ia berdebat sedang ia tidak menggerakkan anggota tubuhnya sedikit pun, yaitu ya diam aja gini. Jadi enggak menggerakkan sedikit pun tangannya, kepalanya enggak sama sekali. Dan ternyata itu termasuk suatu skill yang luar biasa. Seseorang dia bisa menata kalimat dalam munadharah dan perdebatan tanpa menggerakkan tangan dan jemari atau apa sedikit pun dan tanpa begidik gitu apa ya. Biasa orang tuh kalau misalnya dia berucap dalam emosi tinggi atau berucap dengan jantung yang berdegup kencang, itu kerap kali membuat kalimatnya itu berantakan. Ya, tapi ini tetap tenang. Itu membutuhkan pengalaman, membutuhkan kesehatan jantung juga, ya. Karena jantung yang kurang sehat itu kerap kali membuat susah. Apa langsung bingung, langsung kacau ngomongnya. Ana pernah, bukan ana alhamdulillah, tapi pernah menyaksikan seseorang orang sudah tua ya, usia tua, enggak tahu beliau masih hidup apa enggak, sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Ada seorang ana setelah kajian, waktu itu ana kajian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Itu kitabnya Ustaz Yazid Jawas rahimahullah. Itu sekitar tahun 2017. Subuh hari ana isi kajian di Masjid Nurul Islam Pondok Kopi. Ada Masjid Nurul Islam Pondok Kopi, kalau antum tahu? Nuris ya. Tapi sekarang udah enggak ada, udah jarang kajian di situ. Apalagi tahun 2000 berapa ya? Itu terjadi pergantian DKM. Karena yayasan nyuruh ada pergantian. Itu ana setelah kajian ada satu orang tua, usia mungkin ketika itu beliau 80 tahunan. Ngobrol sama anak tentang satu permasalahan dakwah atau apa. Terus ada ikhwan di situ bapak-bapak usia 40 tahunan yang nimbrung dan membencandai bapak tua ini gitu loh. Bercandanya bercanda biasa, namun bapak tua ini tersinggung. Yang tadi ngomongnya udah biasa kan, namanya orang punya penyakit kadang ngomong udah agak gimana ya, agak lama gitu. Karena terpancing emosinya sehingga jantungnya berdegup kencang gitu kan, namanya emosi. Itu langsung itu ya, anak sampai bilang ya mati dah, bentar lagi mati nih orang, mati nih gitu, sampai antum jangan gini antum kayak gitu ngomongnya itu, masya Allah. Anak udah pikir ya ini narilah nih udah sampai anak mikir gitu, ya Allah ini bakal mati nih, karena udah karena jantungnya, karena penyakit di jantungnya atau apa gitu, sehingga dia tuh ngomong aja berbelit dan gemeter gitu loh. Nah itu kadang kalau kita jantung nggak sehat, berdegup kencang, aliran darah juga kurang baik dan seterusnya, akhirnya ya itu yang terjadi, terbata-bata, bingung, ucapannya berbelit-belit dan seterusnya.
Dan antum dapatkan ya juga beberapa ustadz yang mereka mungkin udah berusia tua tapi masih lantang. Itu karena apa? Memiliki kesehatan jantung yang bagus. Walaupun ada bagian lain, organ lain yang mungkin tidak sehat, tapi jantung yang bagus itu membuat orang tuh semangat, bisa bilang apa tuh keras kenceng bisa. Dan jelas kalimatnya. Kadang tertata juga. Itu dua kesehatan. Kesehatan jantung fisik dan kesehatan qalbu ma'nawi. Rohaninya sehat itu. Sehingga tetap bisa bagus ngomongnya. Ya Masya Allah. Ya karena mungkin sudah dilatih dari mudanya untuk berakal dengan baik dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya begitu, Masya Allah. Yaitu rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini anaknya Ibnul Jauzi, yaitu Yusuf Ibnul Jauzi, itu beliau bermunadharah tanpa bergemik sedikit pun. Dan ini suatu skill yang Masya Allah. Ketika kalimat tidak terbata, jantung berdegup dengan baik. Kemudian juga tidak berpengaruh degupan jantung itu kepada alur kalimat dan tidak tersedak dalam berbicara. Ini berarti orang yang luar biasa. Memang dia sudah punya tabiat yang Allah Ta'ala rizkikan padanya, tapi enggak ada seseorang yang bisa seperti itu kecuali pertama Allah hibahkan padanya kemampuan yang luar biasa ini, dan yang kedua dia memang sudah melatih sejak lama untuk tampil. Makanya kalau antum jadi imam, bukankah begitu Syekhul Islam? Ini pengganti Syekhul Islam Ibnu Abihi. Ketika seseorang jadi imam di awal-awal itu mungkin agak gemeter. Syukur-syukur gak kencing itu. Ya gemeter gitu kan. Ya. Tapi lama-lama alhamdulillah mulai tertata, mulai baik. Orang kan kalau grogi itu ya dia banyak tersedak, terpotong, lupa. Padahal udah murojaah sekian panjang gitu, tapi pas udah presentasi hilang gitu. Ya subhanallah. Dan itu dhabtun nafs, yaitu menahan diri dari gejolak jantung ini, itu skill tersendiri. Maka seseorang dilarang untuk berdebat kalau dia emosian sebenarnya. Karena di situ dia akan kalap. Ya, dan kita lihat ternyata di masalah pengadilan negeri atau pengadilan agama dan seterusnya, para pengacara atau para saksi atau dan seterusnya itu ketika berdebat keras-kerasan, yang menang yang keras itu. Sampai ada dibilang oleh seorang pengacara, orang-orang kami itu ya kerap kali ya masalah orang dari arah Sumatera nih, dan ada orang Jawa. Kalau antum lihat banyak dari orang-orang yang Sumatera berbicara itu, penataan bahasanya itu kacau balau. Antum kalau dengar orang-orang Sumatera umumnya kalau ngomong penataan bacau dibandingkan dengan orang Jawa. Tapi dari segi gertakan orang Jawa nggak bisa, gitu loh. Nah kelebihannya di sini apa? Gertakannya. Kalau kelebihannya di Jawa ini apa? Lembut dan tertata. Tapi kalau digertak ya udah diem gitu loh. Nah di situ masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nah tapi ketika bergidik ya dan nggak punya skill untuk itu, ini kalau dalam munadharah justru yang keras, dalam munadharah ilmiah maksudnya, yang keras itu justru yang terlihat kalah walaupun materinya benar. Tapi kalau dalam masalah hak atau pengadilan dan semisalnya, biasanya yang keras itu yang dianggap memang itu benar. Tapi kalau dalam munadharah syar'iyyah atau bukan syariah, munadharah ilmiah, siapa yang keras ucapannya itu udah kalah dia sebelum mengungkapkan hujahnya. Karena dalam ranah ilmiah ini bukan keras atau kecilnya dia, tapi hujahnya bro. Apa dalil antum? Di situ. Kalau di pengadilan fadhol antum mau main keras-kerasan itu memang ranahnya mungkin. Karena susah Pak, antum mau lembut kemudian lawan pengacara yang tahu yo antum dihantam, tapi antum barakallahu fik. Enggak ada barakallahu fik di situ. Ya enggak ada. Adanya la'anakallah, hadakallah gitu. Ya. Enggak ada. Barakallahu fik susah ditemukan di ranah seperti itu. Ya. Maka di sini sesuai konteks dan siapa yang bisa dia tenang dalam berucap dan tertata bahasanya, maka itu skill yang bagus. Terutama kita ini sebagai kepala keluarga, ketika menjelaskan kepada keluarga besar sesuatu
dan dengan skill dhabtun nafs dan adamul infial. Dhabtun nafs itu adalah meneguhkan diri, ya, menahan diri, dan adamul infial itu tidak bergejolak emosinya, mengusahakan untuk tidak tampak emosinya. Maka ini bagus sekali. Orang itu akan percaya insyaallah, dan hujjah itu akan keluar dengan baik. Tapi kalau kita munfa'il, ya, ghairu madbut, yaitu betul-betul gejolaknya tinggi dan seterusnya, itu orang kadang ini mah emosi doang, padahal antum bener gitu loh. Ya, usahakan seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau marah itu sangat mudah kelihatan di wajahnya marahnya beliau. Tetapi beliau tetap dhabtun nafs dan adamul infial, tidak mudah langsung bergejolak emosinya, langsung hantem ini enggak. Tapi kelihatan di wajahnya. Dan akhlaknya seseorang seperti ini semestinya. Dia ketika tidak ridha bisa kelihatan tidak ridha di wajahnya. Cukup dari wajahnya itu cukup sebagai teguran buat orang lain. Itu udah cukup. Dan itulah Rasulullah SAW. Enggak perlu sampai mukul, enggak perlu sampai ngantem dan seterusnya. Enggak. Cukup dengan wajahnya orang sudah tahu ini enggak benar, ini tidak beres, ini tidak boleh dan seterusnya. Karena juga apa, didukung Rasulullah SAW itu dikenal dengan keramahannya. Makanya ketika beliau enggak suka itu sangat tampak. Ibaratnya ada anak bayi kulit putih, ya, putih banget. Tapi ketika mulai emosi pasti langsung cepat merahnya. Seperti itulah permisalannya. Seseorang ketika hatinya bersih putih itu ketika dia tidak ridha atau tidak suka itu sangat kelihatan. Ya, beda dengan kita. Ridho enggak ridho, kelihatan enggak ridho terus kalau kita. Ya begitu ikhwas sekalian. Ya, kemudian bahkan yang serupa juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bahwa tidaklah ia mendebat seseorang melainkan ia melakukannya dengan tersenyum, sehingga sebagian orang berkata, Syekh ini membunuh lawannya dengan senyuman. Masya Allah, ajib, membunuh lawannya dengan senyuman. Coba antum ketika debat antum senyum terus, ternyata itu bisa membunuh lawan. Karena di balik senyuman itu ada banyak misteri, ikhwan. Antum senyum itu karena apa? Ya. Ada beberapa orang ketika debat di pengadilan, ini ada salah satu trik juga dari seorang pengacara. Dia bilang, ketika ada saksi lawan kliennya, saksi lawannya itu menjabarkan penyaksiannya, kita tuh ngelawannya, kalau tahu dia keras, kita lawannya dengan senyuman. Ya, ini keras nih, lawanlah dengan senyuman. Liatin sampai senyumin. Ternyata senyumnya antum, senyumnya orang ini, senyum pengacara ini, itu memang membunuh, memantik. Sampai akhirnya saksi itu marah sendiri dia. Saya nggak terima diketahuan kayak, saya nggak terima disebut. Ngapain kalian apa ketahuan saya? Marah dia. Saksi pun marah. Ketika saksi marah, maka dia akan kacau pikirannya. Dan kalau saksi ini pembohong, maksudnya dia bohong, akan kebongkar bohongnya. Kalau saksi ini benar, belum tentu dia bisa menjabarkan kebenarannya. Karena dia sudah terpukul dan terbunuh dengan senyuman dari lawan. Begitu coba. Ya, coba aja, Pak. Ada orang kesal sama antum, antum senyumin. Orang itu bawa parang, antum senyumin. Barakallahu fik. Kira-kira pulang-pulang manrobuk atau gimana? Tapi ya benar, senyuman itu membunuh, memang bisa membunuh. Ya, kalau antum tenang senyum bisa membunuh, bisa mengacaukan pikiran lawan. Ya, sesuai niatan lah ya gitu. Kalau antum benar ya senyum aja. Kalau antum salah ya takut sama Allah aja gitu kan. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak